Halo? Ya, halo. Oh iya, ini saya Ah, nama, udah. ya ada, Ada. nama Agi, 33 tahun, berkeluarga, anak dua kok. Berkeluarga berapa? Saya seorang guru PNS, gaji Ya, 7 juta, tapi kebetulan saya juga punya usaha ya kok. ya. Jualan fried chicken dikelola sama istri dari 2016 dengan rata profit tahun ini 14 juta. Alhamdulillah naik 32% dari rata tahun lalu. Spending Empat- bulanan 14 6,5 juta itu juta, per bulan atau per tahun? profit 14 juta per bulan kok. Oke. Spending bulanan 6,5 juta. Ya, Portofolio saya ruko 270 juta itu rencana dibuat ekspansi untuk buka cabang baru kok. ruko berapa? Kemudian kemudian Bitcoin Bukan, 20 bukan. Rukonya juta, BBC. 270 juta tuh harga rukonya. Iya, harga rukonya 270 juta. Ya, oke. Terus? Bitcoin 20 juta, BBCA 11,8 juta, emas kecil 3 juta, pegadaian, Ya, RDPU 60 juta kok. oke. Ada dua pertanyaan nih kok. Oke. Jika Broti menjadi saya, apa yang akan Broti melakukan selain keluar dari pekerjaan saya kok? Karena saya sadar income saya masih belum gede. Kemudian yang kedua terkait ekspansi, karena keterbatasan waktu saya sebagai PNS, keterbatasan ilmu juga mungkin kok ya, Ya, keterbatasan SDM, apakah worth it gitu, mengingat modal yang dikeluarkan juga cukup besar bagi saya kok gitu kok. oke. Jadi pertanyaan adalah apa yang harus dilakukan? Iya betul kok. Oke, pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua terkait ekspansi, karena keterbatasan waktu saya sebagai PNS, keterbatasan ilmu juga ya kok sama SDM, apakah worth it gitu membuka cabang baru mengingat modal yang dikeluarkan juga cukup besar gitu bagi saya kok. Oke. Cash ada berapa sekarang? Ya, Ada cash nggak sekarang? gimana kok? Punya posisi cash Cash nggak? Nggak. ada Berapa? ada cash RDPU 60 juta sama cash Oke. yang di rumah 20 juta kok. Oke. Oke. Jadi sebenarnya portofolio kamu kan basically investasi lain-lainnya cuma segini kan. Ini investasinya, ini cash-nya lah. Cash-nya lebih besar sedikit lah. Cash kamu segini lah ya. Ini cash. Ini ruko gitu kan. Kamu berarti punya tadi gaji 7 juta. Gaji 7 juta. Kamu punya 14 juta per bulan. Sama kamu punya pengeluaran berarti kan tadi 6,5 anggap 7 juta aja ya. Nah kalau simple kita kan cari angka, yang selalu gue ajarin gimana caranya cari angka kebebasan finansial. Itu kan target semua orang ya. Jadi gimana caranya kamu bisa Oh dapat iya. 7 juta sebulan ya kan. 7 kamu kali 12, kamu kali 25. Itu 2,1 miliar ya. Jadi target kamu segini. Ini kan ada dua nih, kamu punya dua income ya basically ya. Income pertama kamu adalah PNS guru ya. Sama dua itu fried chicken. Dari sini aja udah kelihatan sebenarnya yang lebih besar tuh kamu jualan fried chicken gitu. Kalau saya Iya jadi kamu, betul. saya akan gimana caranya fried chickennya dari 14 juta, ini dia double dulu lah. Gimana cara ke 30 juta gitu kan, 28 sampai 30 juta per bulan. Problemnya apa? Kenapa fried chickennya nggak bisa bisa grow lebih cepat nggak? Gimana kok, maaf ini suaranya kecil banget. Fried chickennya itu bisa lebih besar nggak? Iya bisa. Apa? Kendalanya apa? Kenapa nggak bisa 30 juta sebulan? Ya kendala di waktu kok, sama istri juga mungkin ilmunya belum tinggi, sama SDM juga kok belum jago manajemen ininya, manajemen karyawannya kok gitu. Ya itu berarti kan ini yang harus melakukan yang namanya upskilling ya. Kamu harus cari skillnya gimana cara kamu bisa grow fried chicken ini. Kalau kendalanya waktu ya kamu harus ada yang dikorbanin gitu kan. Ya balik lagi, ini kan Oh iya iya pertanyaannya iya. subjektif sekali ya. Ini ada yang mungkin passionnya dia PNS, mau jadi guru segala macam. Tapi kalau goalnya adalah untuk mencapai kebebasan finansial udah jelas lah ya.
ini gimana caranya ini waktunya nggak ada, full time grow jadi 30 juta. Karena kamu nggak akan pernah bisa jadi kaya gitu. Jadi PNS, jadi guru di Oh iya. negara ini. Jadi yang kamu harus lakukan Iya, adalah betul, gimana betul. caranya ini income-nya bisa sampai 30 juta gitu. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua mungkin dari segi cash kamu kan berarti udah punya dana darurat ya, sekitar 60 juta dan 80 juta di rumah. 80 juta tuh berarti kamu bisa hidup kurang lebih 9 sampai 10 bulan ya kan, dengan pengeluaran kamu 6,5 juta. Iya, betul. Itu udah cukup tuh. Iya, Kamu punya betul. 9 sampai 10 bulan tuh udah fondasinya, kamu udah checklist. Jadi pertanyaannya apakah perlu investasi yang lain? Sebenarnya di fase ini kamu gimana caranya tadi daripada investasi ke lain-lain, kamu investasi di upskilling gitu loh. Gimana caranya kamu bisa punya skillnya tadi gitu. Entah istri ikut training untuk gimana caranya manage karyawan lebih baik. Itu skill yang Oh lebih iya, betul. dibanding di invest kayak di Bitcoin atau di saham atau dimanapun emas ya. Itu investasi yang Iya. baliknya jauh lebih besar. Kenapa? Karena ketika kamu bisa grow ini ke 30 juta, investasi kamu udah kalah semua. Karena kamu dalam 2 bulan udah bisa ngasilin tambahan lebih kan. Dapat 15 juta lebih. Oh iya, betul kok. Jadi Iya, betul. yang pertama adalah fokus dulu nih di bisnisnya ya. Kamu harus fokus. Kamu harus tahu ya plan untuk growth-nya apa, growth plan-nya apa. Gimana caranya tadi kan kamu punya kendala di SDM berarti kan. Gimana caranya Iya, ningkatin betul. skill di SDM kamu. 2, gimana caranya kamu dapat customer lebih banyak ya kan. Nggak apa-apa, rukonya biarin aja kan, kamu udah beli juga gitu loh. Dan itu kan dipakai, kan itu aset produktif, karena kamu pakai bukan untuk kenaikan harga properti ataupun kamu sewain ke orang lain, tapi kamu pakai untuk fried chicken kamu sendiri gitu. Jadi gimana Iya, caranya dari betul satu kok. gerai ke 2 gerai gitu. Kalau di satu gerai kamu Oh udah iya, bisa punya siap, 30 siap. juta, kamu investasi nanti kamu tabung, investasi kedua kamu 2 gerai bisa 60 juta gitu kan. Kamu bisa scaling Oh terus. iya, siap. Jadi Iya. 100% Jadi waktunya jadi digunakan ya. dipikir gimana caranya saya bisa grow nih, fried chickennya. Satu udah pasti tadi Oh iya, betul, di betul kok. SDM tuh. SDM kamu udah ada problem dan kamu udah tahu problemnya di mana. Sebenarnya kamu udah tahu sih, Iya, iya, siap. problemnya di mana ya harus di-tackle aja. Ini masalah prioritas kan, waktu mau ditempatin di mana. Iya, 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 siap. Oke, jadi saran Ya dari saya kok, itu jadi ya, gimana? worth it ya kok kalau rukonya saya buat ekspansi gitu. Betul. Jadi kan pernah lihat juga dari Kotim mendingan investasi ke lain karena kalau bisnis F&B itu deket ke nol gitu, jadi agak gimana gitu saya kok. Oh betul betul, F&B itu memang bisnis yang sangat sulit karena kompetisinya banyak sekali kan. Ketika kamu bikin fried chicken ada 1000 fried chicken yang lain gitu. Cuman gini, F&B betul itu bisnis yang sangat-sangat sulit ya. Tapi ketika kamu bisa bikin suatu produk yang lebih superior dibanding yang lain, contohnya misalnya burger, itu hal yang simpel kan. Tapi kalau kamu lihat yang jualan burger di dunia itu banyak yang sampai billion dollar, contohnya In-N-Out Burger gitu loh, di Amerika. Oh iya. Itu dia cuma jualan burger doang loh, ya, cuma jualan burger. Kalau kita mau ngomong dulu saingannya In-N-Out Burger kan McD kan, besar sekali sekarang. Iya, betul kok. Jawabannya F&B itu kuncinya adalah di superioritas produknya. Kalau kamu bisa bikin fried chicken yang paling enak ya kamu bisa saingin gitu. Karena kenapa Iya, saya siap, bilang siap. sulit, di Indonesia sendiri kalau kita lihat kan ada yang TBK ya, beberapa company F&B. Contohnya seperti Pizza Hut ya, Sari Melati Kencana atau KFC juga public ya. Tapi kita lihat Ya. 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir mereka struggling banget gitu. Secara laporan keuangan. Itu pun perusahaan yang besar sekali. Tapi kan kamu udah terbukti bahwa kamu bisa menghasilkan profit. Berarti ada sesuatu Iya, nih di fried chicken kamu kan. Nah, betul, gimana betul. caranya melakukan R&D? Jadi kan kamu yang pertama diberesin adalah SDM, ya kan? Tapi sebelum kamu fokus di marketing, di lain-lain, percuma kamu marketingnya bagus sekali, tapi orang coba nggak enak gitu. Kedua yang kamu harus lakukan adalah R&D. Ya, duitnya dipakai buat R&D. Ketiga baru kamu pakai untuk marketing. Tapi kalau kamu dua ini kamu bisa nail ya, ini bakal mulut ke mulut kok. Ya, dia akan grow sendiri. Oke, siap. Terima Oke? kasih kok. Oke, semoga terjawab Thank ya. you. Thank you. Siap, terima kasih.